sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama saya Wanda sedang jemaat untuk bangkit diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita masih dapat sehat, masih berada di rumah Tuhan. Kami mau datang Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini Yesus.
Shalom sidang jemaat. Bersuka cita pada saat pagi hari ini, amin. Walaupun di luar dingin, tapi kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan, bersorak karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Dia Raja segala raja, amin. Kehidupanku dengan gembira.
kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, bahwa sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar dengan kasih Kristus, Saudara Syadi akan tampil ke depan memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi saudara-saudara semua. Sekali lagi, selamat pagi. Meskipun cuaca di luar ya hujan gitu. Hujan, mungkin kita juga tadi pagi. Mungkin ada yang tadi harusnya ibadah pagi tapi jadi sekarang gitu kan yang kedua. Nah, saya nggak tahu siapa. Tapi kita mengucap syukur pada pagi hari ini saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan nama Tuhan, kita bisa mensyukuri dalam satu minggu ini kita telah dipimpin sama Tuhan dan kita pada pagi ini datang ke rumah Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Ucap syukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang pendek aja saudara-saudara. Satu kata aja, yaitu obedience. Artinya ketaatan. Nah, ketaatan salah satu artinya itu kepatuhan. Nah, kalau saudara-saudara sendiri lihat gitu ya, sekarang kayak di bangsa Indonesia, mungkin saudara-saudara udah tahu gitu ya di berita, Indonesia salah satu negara yang gak banyak negara yang sudah mencapai 1 juta orang terkena salah satu sakit yang lagi viral gitu kan, yang lagi banyak heboh diomongin di mana-mana, di berita di mana-mana. Indonesia salah satu negara yang gak banyak negara terkena gitu kan, mencapai 1 juta orang. Nah, meskipun sebenarnya kalau dilihat beritanya yang sembuhnya pun banyak, sebenarnya ada 800.000 lebih. Jadi sebenarnya nggak, kalau itu nggak nyampe 1 juta, maksudnya tuh yang sakit, yang sedang sakitnya. Tapi karena yang didengung-dengungkannya terus, yang terkenanya gitu kan, jumlahnya memang ya seperti itu gitu kan, yang banyak sampai 1 juta. Nah, jadinya orang gitu kan, karena kenapa sih bisa mencapai banyak seperti itu? Kalau saya pergi gitu kan, biasa suka kadang-kadang beberapa kali sama Ibu Gembala naik motor, kalau nggak naik mobil pergi kemana, biasanya Ibu Gembala suka nyinggung, si itu maksudnya tuh si itu tuh misalkan ngelihat orang di jalan gitu kan, tuh orang kenapa nggak pakai masker ya gitu kan, itu orang kenapa ngumpul-ngumpul kan, udah dikasih tahu gitu kan. Nah, biasa Ibu Gembala selalu ngomong seperti itu ketika di perjalanan tuh, selalu orang Indonesia mah susah gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu, untuk taat, untuk mengikuti peraturan pemerintah yang diberitahu sulit gitu kan. Saya sendiri pun terkadang khotbah misalkan firman Tuhan pakai masker, yang paling sulit sebenarnya waktu 3 mingguan yang lalu saudara-saudara, ketika saya worship leader WL pakai masker itu turun terus gitu kan, turun ngangkat sampai pernah tadi saya baru ceritain, turun saya ngangkatnya terlalu tinggi jadi sampai ke mata pas lagi saya WL tuh 3 minggu yang lalu. Tapi ya peraturan hal yang baik memang harus pakai, ini aja turun terus nih harus pakai masker gitu kan. Karena kalau pakai face shield gitu tapi kita nggak pakai masker, sebenarnya kan sama aja gitu kan ya. Nah, lebih baik memang pakai masker. Nah, tapi untuk taat, untuk menjadi pribadi yang taat, itu memang tidak mudah, sulit. Itu kan banyak hal yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kita saudara-saudara gitu kan. Tapi ada satu tokoh, kita buka dalam Kejadian 6 ayat yang ke-14. Saya akan sedikit kita akan mengingat cerita ini. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Kita bisa baca sama-sama ya, hitungan ketiga di depan udah ada, bisa terlihat kan. Kejadian 6 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup
dengan pakal dari luar dan dari dalam. Amin. Itu aja sebenarnya ya ceritanya ini gitu kan dari ayat 9 sampai 22 dan selanjutnya. Siapa tokoh ini? Siapa Vina? Tahu nggak? Tuh, masa nggak tahu? Waduh, siapa masa nggak inget kan ada di kok kalau di sini kan nggak terlihat ya perikopnya tentang Nabi Nuh. Kok Syadi nih ditanya gitu kan, canda ya. Biasa dia suka dibercandain sama Faren ditanyanya. Nah, Nabi Nuh, kalau saudara-saudara lihat pada waktu itu, pada momen itu disuruh apa? Bikin perahu. Sulit nggak? Pasti sulit. Tapi dia taat. Taat itu memang repot. Ya seperti pakai masker gitu kan, sekarang kita harus cuci tangan lebih sering daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan lagi sering banget gitu kan, sedikit-sedikit mungkin megang apa, habis orang megang apa, terus kita megang, kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Repot memang, tapi buahnya tuh manis. Buahnya tuh ada buahnya. Pada momen ini Nabi Nuh pada akhirnya apa? Selamat. Dari sekian banyak orang dia selamat. Karena kenapa? Salah satunya karena dia taat. Taat apa? Taat membuat perahu gitu kan. Ketika Tuhan Yesus memberikan suatu perintah, ini kamu bikin. Dia bikin. Meskipun pada momen itu ya saudara-saudara juga pasti merenungkan, kok bisa ya? Mungkin pada waktu itu dia bikin perahu yang besar buat menampung beberapa binatang, buat keluarganya juga. Bahkan bukan dekat laut atau seperti apa, tapi di atas gunung gitu kan. Tapi dia bisa. Dia mau, dia taat. Dia repot, dia mau repot. Tapi buahnya manis, dia selamat. Adakah setiap kita mau taat, belajar mau mempush diri kita? Repot sih, memang sulit. Tapi buahnya akan terlihat pada akhirnya. Orang kan senangnya, oh iya dia berhasil. Oh dia mah, keluarganya si A itu mah, keluarganya memang sudah mendorong, sudah ada jaminannya dan lain sebagainya. Tapi orang kebanyakan gak melihat prosesnya di awal seperti apa. Seperti Nuh melihatnya, ya selamat. Tapi proses dia untuk selamat, dia harus repot. Nah, tapi buahnya manis. Adakah setiap kita saudara-saudara mau taat, mau belajar taat, mau repot, tapi buahnya manis? Banyak kan orang kan ya, kenapa bisa terkena, orang yang berjaga-jaga aja bisa terkena sakit yang sedang viral gitu kan. Apalagi gak berjaga-jaga sama sekali. Minum vitamin, aduh kok di rumah sih ya udah jangan aneh lah ya. Nggak tahu lah kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ke anaknya seperti apa. Kalau saya sih udah terbiasa gitu kan, ibu gembala dengan terus selalu, always, every day. Neng vitamin dong, udah minum belum? Padahal kalau minum vitamin tuh saya jadi cepat lapar saudara-saudara. Aduh makannya jadi lebih banyak gitu kan. Nah, tapi itulah ketaatan. Repot memang, mungkin ibu gembala juga, mama saya repot, perlu ulang-ulang terus setiap hari berjaga-jaga. Tapi itulah salah satu yang perlu kita lakukan, ketaatan. Mau repot tapi buahnya manis. Nah, adakah setiap kita sekali lagi mau taat, belajar taat, dan kita mau terus diproses. Satu hal lagi dalam Kejadian 26, tetap di Kejadian saudara-saudara, Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saja. Apa sih buah dari ketaatan? Ketika kita taat, apa yang terjadi? Ada satu tokoh juga. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara-saudara ayat yang kedua. Nanti ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama ya saudara-saudara. Kejadian 26 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua saudara-saudara, 2, 3.
Ayat yang 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan Yesus berbicara kepada tadi Ishak, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat, saudara-saudara. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat yang ke-8. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ayat ke-12 kita sama-sama, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Ishak adalah contoh tokoh, saudara-saudara, yang mengalami bahwa berkat Tuhan secara luar biasa. Karena kenapa? Taat, gitu kan. Ketika Tuhan Yesus bilang, udah kamu jangan pergi dulu kemana-mana, udah kamu tinggal dulu di negeri ini, meskipun negeri asing, orang asing, tapi kamu harus tinggal di tempat ini. Apa yang dia lakukan? Dia tetap di situ, tetap tinggal di negeri orang Filistin, berdiam diri. Dia gak pergi kemana-mana. Nah, dia tetap tinggal. Nah, dia taat sama apa yang Tuhan kasih tahu. Padahal ditinggal di orang asing, gitu kan. Kita tinggal di negeri mana aja mungkin ya nyaman 1-2 minggu, gitu kan. Tapi kalau lama-lama bosen juga, gitu kan. Kayak waktu saya pernah ke Jepang, gitu kan. Ya awal-awal sih seneng, gitu kan. Tapi setelah berlama-lama bosen juga, gitu kan. Makanannya nggak kayak di Indonesia, gitu kan. Makanannya di Indonesia kan penuh dengan rempah-rempah, dengan micin gitu. Tapi kalau di sana kan enggak. Nah, dia taat. Ishak taat dengan apa yang Tuhan kasih tahu, beritahu, Tuhan perintahkan. Hasilnya apa? Di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Karena kenapa? Karena ketaatan dia. Coba kalau dia nggak taat, udah Tuhan saya nggak mau pindah aja, mau balik lagi misalkan ke negeri saya, atau mau pergi kemana. Tapi karena ketaatan, dia tetap tinggal, dia diberkati Tuhan, dan penyertaan Tuhan nyata. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri dari awal sudah bilang, di ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan Yesus memang sudah bilang dari awal, menjanjikan, ketika kamu taat, kamu tinggal, aku akan menyertai. Tapi di tengah-tengah, dia memang taat, tapi ketika mungkin saudara-saudara renungkan kembali, ada satu hal kesalahan Ishak yang dia lakukan. Apa kesalahannya?
Nah, saudara-saudara bisa lihat kembali di ayat yang ke-9. Bisa dibuka ayat yang 9 di multimedia. Saya akan bacakan. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Nah, tadi kan Ishak bilangnya, ini bukan istri saya gitu kan, dia bukan siapa-siapa gitu kan, dia hanya saudara. Tapi ternyata dia melakukan ya suami istri gitu kan. Nah, karena lalu Abimelek bilang, memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku. Sampai di situ aja. Seringkali saya mungkin atau saudara-saudara melakukan sesuatu hal kesalahan karena kenapa? Karena diri kita egois, saudara-saudara. Karena pikirku gitu kan. Menurut saya mah seperti ini gitu kan. Oh, pikir saya kan seperti ini. Oh, pikir saya kan seperti itu. Enggak mau berkomunikasi, saudara-saudara. Misalkan saya kasih contoh deh. Seperti apa ya? Seperti hubungan anak dengan orang tua. Saya kan di sini memposisikan diri sebagai anak nih, saudara-saudara. Mungkin ya saudara-saudara kan yang udah punya anak gitu kan. Seringkali kan mungkin orang tua bilang, udahlah, anak saya mah dikasih A aja juga udah cukup. Padahal belum tentu. Karena kenapa? Pikiran kita gitu kan, pikir mama kan seperti ini, pikir papa seperti ini udah cukup. Atau mungkin anaknya, pa, pikir aku kan papa nggak akan marah. Nah, seringkali kita melakukan suatu kesalahan. Karena apa? Diri kita sendiri, pikiran kita. Kita nggak mau berkomunikasi. Kita harus belajar. Nah, ini mungkin saya juga sebagai anak yang saat-saat ini sedang belajar berkomunikasi gitu kan, lebih lagi ya, dengan orang tua gitu kan. Beberapa saat yang lalu saya saya ada hal yang saya pergumulkan gitu, sampai pusing juga gitu kan. Sampai ini nggak bisa nih, saya harus cerita gitu kan. Bapak Ibu mungkin tahu sendiri kan, kalau ketemu Bapak Gembala seperti apa gitu kan. Ini anaknya sendiri juga suka, kalau pengen ngajak ngobrol tuh suka deg-degan gitu. Ini anaknya sendiri ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada mau ketemu Bapak Gembala, mau cerita atau mau share, deg-degan ya sama anaknya sendiri juga. Sering kali gitu kan. Tapi ketika ini saya mengalami ini, saya nggak bisa nih, saya perlu share. Ya, akhirnya siapa? Ya, ke orang tua. Saya memulai, saya datang ke papa saya cerita gitu kan. Akhirnya saya lega gitu kan. Nah, karena apa? Karena supaya jangan pikirku, pikir saya kan seperti ini, pikir saya akan berjalan tidak kenapa-napa. Pikir papa kan seperti ini, supaya jangan seperti itu, saudara-saudara. Kita sama-sama belajar sebagai anak, sebagai orang tua. Kita mau merangkul. Makanya ketika saya ngobrol terakhir, papa saya bilang, Bapak Gembala, ya udah kalau ada apa-apa cerita sama papa gitu kan, bla 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 dan lain sebagainya. Karena apa? Jangan supaya kita pikir saya kan seperti ini, pikir papa atau ini kan seperti ini. Nah, ketika kita mau berkomunikasi, sama kan Ishak juga nggak berkomunikasi sama rajanya, sama raja pada waktu di negeri orang Filistin. Karena apa? Karena dia merasa pikiran dia yang benar gitu kan. Dia nggak mau berkomunikasi, nggak mau mencoba bertanya sama istrinya pun enggak gitu kan. Langsung aja, enggak, dia bukan istri saya. Nah, karena apa? Sekali lagi, karena pikirku. Nah, satu hal yang seringkali saudara-saudara membuat kita gagal atau tidak berhasil dalam kehidupan kita, dalam ketaatan, dalam kehidupan ini adalah karena apa yang kita lakukan selalu menuruti keinginan hati dan pikiran sendiri. Kita nggak mau berkomunikasi, kita gagal taat karena kenapa? Kita nggak mau berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Kita nggak mau mencoba datang, kita nggak mau mencoba. Kan nanti kalau datang diomelin lagi kan. Misalkan kayak tadi hubungan anak atau orang tua. Nanti kalau aku datang tiba-tiba udah diapain. Nah, padahal belum tentu ketika kita mau memulai. Saya yakin dan percaya pasti ada perubahan. Nah, makanya saudara-saudara sama-sama kita belajar. Mungkin tadi contohnya itu
orang tua dengan anak. Nah, mari sama-sama kita belajar. Jangan pikirku, oh pikir saya kan, pikir mama, pikir papa, pikir anaknya gitu kan. Jangan, kita sama-sama ngobrol, sharing gitu kan kalau ada apapun. Karena apa? Ketaatan akan mulai itu ketika kita terbuka gitu kan. Mau ngomong, mau berbicara. Sekali lagi, satu hal yang seringkali membuat kita tidak berhasil dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita dalam hidup ini adalah karena apa yang kita lakukan selalu menuruti keinginan hati dan pikiran sendiri. Ishak sempat gagal, sempat tidak berhasil. Karena kenapa? Sempat melakukan kesalahan. Karena pikirannya, sekali lagi, sama-sama kita belajar untuk kita jangan pikirku, tapi kita sama-sama mau berbicara, share, ngobrol. Nah, oke. Selanjutnya saudara-saudara, mengapa sih kita perlu taat kepada perkataan Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa kita perlu taat dengan perkataan Tuhan, dengan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita perlu taat sebagai anak-anaknya Tuhan. Yang pertama, karena itu sudah menjadi tugas kita, saudara-saudara. Tugas kita, kenapa itu menjadi tugas kita? Karena Yesus telah menebus kita. Kita telah dibeli, dibayar dengan lunas, dengan darahnya. Jadi ketaatan adalah tugas kita. Yesus yang telah menebus, kita buka dulu dia di 1 Korintus. 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya bisa minta tolong, ada mic kan ya? Kelihatan gak? Pakai mic Jos. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sebab Amin. kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu menjadi tugas kita. Ketaatan adalah menjadi tugas kita. Yesus telah menebus kita. Nah, Ia sudah membeli kita dan kita kini sudah menjadi miliknya. Karena itu sudah semestinya, saudara-saudara, bila kita itu taat pada apa yang Tuhan perkatakan. Memang sulit sekali lagi, tapi ingat buahnya di akhir. Jangan sampai kayak seperti sekarang kan, udahlah nggak usah nurutin pemerintah, apa sih divaksin dan lain sebagainya, pakai masker, sesek gitu kan. Tapi ingat, kita hidup bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup, ada keluarga, ada papa mama gitu kan. Mungkin ada anak, ada suami, ada istri. Nggak bisa kita hidup untuk diri kita sendiri, karena kita hidup bersama-sama. Kita telah dibeli oleh Tuhan, dan dari tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Mengapa kita perlu taat? Karena itu sudah menjadi tugas kita, saudara-saudara. Tugas kita seperti apa sekarang? Apakah Syadi saya masih bingung tugas saya sebagai anak-anaknya Tuhan. Udah yang penting ke gereja gitu kan, yang penting ke gereja udah ada, hadir, kelihatan om, kelihatan tante, udah aman lah gitu kan hidupnya. Nah udah aman, nggak disinggung, nggak di apa. Enggak, saudara-saudara, enggak berhenti sampai di situ. Kita punya tugas. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan darahnya Tuhan. Dengan kita dibeli, kita harus memuliakan Tuhan. Saya kan percaya setiap kita punya tugasnya masing-masing. Nggak mungkin semuanya harus jadi pendeta baru, itu udah memuliakan nama Tuhan, itu pelayanan. Enggak. Setiap kita kan bekerja di areanya masing-masing, saudara-saudara. Ada yang punya usaha, ada yang memang bekerja di perusahaan, atau bekerja punya tempat sendiri dan lain sebagainya. Ya muliakan di berbagai apapun yang saudara-saudara lakukan. Entah jadi contoh buat di keluarga, mungkin buat anak-anak mungkin sebagai anak-anak muda di tempat kuliahan. Sekarang mau kuliahnya online kan, sekolahnya juga online. Tapi harus jadi berkat di areanya masing-masing. Karena kenapa? Itu sudah menjadi tugasnya kita. Ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan
Itu harus perlu kita lakukan. Saudara, ingat sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita gak punya hutang karena Tuhan sudah membeli setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Mengapa kita perlu taat kepada perkataan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena kita mengasihinya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, bisa dibuka Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Nah, ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat. Nah, karena kita mengasihi Tuhan, kenapa kita perlu taat? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara, sekali lagi, berarti kita berbicara tentang hubungan. Ketika kita hubungan, itu mau apa enggak sih kita memulai suatu hubungan? Seperti kayak tadi sedikit saya cerita, yang tadi saya datang ke Bapak Gembala, ke Papa saya gitu kan. Itu mau memulai datang ke Papa saya, itu deg-degan serius, saudara-saudara. Ntar cerita saya dibilang receh amat sih gitu kan. Maksudnya tuh sepele doang gitu. Padahal kan enggak. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang hubungan. Hubungan itu mau atau enggak kita mau memulai hubungan, memulai suatu hubungan. Mau atau tidak. Ada kan udahlah nggak perlu ngobrol dan lain sebagainya gitu kan. Hubungan dimulai mau atau tidak kita memulai hubungan itu. Karena kasih berbicara tentang hubungan. Kenapa kita perlu taat kepada Tuhan Yesus? Karena kita mengasihinya. Tapi untuk kasih itu kita mau gak sih berhubungan sama Tuhan Yesus? Memulai hubungan. Ya salah satunya saudara-saudara ketika kita datang ke rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Dengan kata lain kita mau berhubungan sama Tuhan Yesus. Kita mau. Itu satu langkah yang sudah bagus, yang sudah tepat. Berarti kita mau. Nah, berkat akan diterima oleh mereka yang taat. Tapi berkat tidak seharusnya menjadi motivasi kita, saudara-saudara. Motivasi utama kita dalam mengikut Dia, yang harus jadi motivasi utama, itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena hal-hal yang lain, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau taat. Karena kasih. Karena Tuhan Yesus telah dahulu mengasihi kita. Dan sekarang kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan apapun yang kita lakukan, di apapun area bidang kita. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sekali lagi gak mungkin kan semuanya harus jadi, mungkin jadi drummer, pelayanan di depan mimbar gitu kan. Jadi worship leader baru terlihat mengasihinya. Enggak, saudara-saudara. Kasih kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan bisa kita lakukan dalam segala bidang apapun yang kita kerjakan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan udahlah gak akan ngaruh gitu kan. Gak akan ini. Minggu kemarin saya ibadah di Kerawang gitu kan. Emang biasa juga seringnya ibadah di Kerawang juga karena nganter papa atau mama atau ibu gembala atau bapak gembala gitu kan. Nih kemarin saya cukup terkesan dengan kesaksiannya Konoval. Mungkin saudara-saudara ada yang kenal gitu, Konoval. Dia bilang tadinya dia nggak mau pelayanan gitu kan, mungkin nggak tahu karena ada pandemi seperti ini jadinya yang membuat dia nggak mau pelayanan atau dan lain sebagainya. Tapi dia pada akhirnya mau, saudara-saudara, mau kembali melayani karena firman Tuhan saya, dia ngedengar firman Tuhan saya pada waktu kapan, akhirnya tergerak kembali. Nah mungkin terlihat udah yang penting saya memberikan yang terbaik, tapi ternyata mempengaruhi juga apa yang kita omongkan. Apa yang kita lakukan, ya kita berusaha memberikan yang terbaik, itu pasti akan mempengaruhi orang.
kita mau melakukannya dengan kasih, saudara-saudara. Bukan dengan karena pengen dilihat, pengen dibanggain dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan dengan kasih, kita melakukan ketaatan dengan kasih-Nya Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, itu akan membuahkan hasil. Berkat akan diterima, sekali lagi, berkat akan diterima oleh mereka yang taat. Tapi berkat tidak seharusnya menjadi motivasi utama kita, bukan motivasi kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang harus jadi motivasi utama kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita taat sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya. Kita taat karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan kasih kita kepadanya tercermin dari apakah kita taat kepadanya atau tidak. Kasih sekali lagi berbicara tentang hubungan. Mau gak kita memulai hubungan ke Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus? Bukan hanya di gereja, tapi di rumah kita, di keluarga kita, dan di pekerjaan dan lain sebagainya. Kita mau gak punya hubungan dengan Tuhan Yesus? Memulai hubungan dengan baik. Kata-kata terakhir pada pagi hari ini, ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatan sangat terbuka. Sekali lagi, ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatan sangat terbuka. Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini, kesempatan pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang ketaatan. Kenapa kita harus taat? Karena kita mengasihinya, mengasihi Tuhan Yesus. Kalau di keluarga kita, karena kita mungkin mengasihi anak kita. Anak sebagai kepada orang tua, karena kita mengasihi orang tua kita. Pada keluarga kita. Kenapa kita harus taat? Karena kasih-Nya Tuhan pada setiap kita. Karena itu sudah memang menjadi tugas setiap kita, karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah pada pagi kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita mengucap syukur, kita sama-sama membangkit diri. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama kembali. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan waktu yang telah Kau berikan pada kami, Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari, Tuhan. Ajar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang taat, Tuhan. Sama-sama kita mau katakan saudara-saudara, nyanyi haleluya,
hebat, ajar perkasa perbuatanmu Tuhan. Syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan oleh pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan di hati kami Tuhan. Proses setiap kehidupan kami Tuhan terus. Dan ajar kami terus taat dalam setiap proses yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu buahnya pasti akan manis di akhir Tuhan. Karena kami berjalan bersama Engkau. Karena kami tahu siapa yang kami sembah. Karena kami tahu siapa yang kami tinggikan. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan terus pakai setiap para pelayan-pelayan-Mu juga pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucap syukur, kami taruh segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Belum menyalain. Mengucapkan terima kasih kepada Saudara Syadi buat pelayanannya, juga buat setiap para pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebuah kata ketaatan itu gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Benar tidak ya? Jujurlah saudara, itu sulit banget ya. Makanya Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadi ya kalau nggak salah ya, dia berkata Indonesia mau keluar dari masalah pandemi ini, bukan hanya pemerintah yang harus kerja keras saja, tetapi harus ada usaha dari masyarakat, disiplin. Tapi banyak memang untuk disiplin itu nggak gampang. Saudara, benar nggak, udah kebiasaan masalahnya. Biasanya kita nggak pakai masker, biasanya kita jarang cuci tangan, ya biasanya kita saling peluk-pelukan, ya saudara, benar nggak? Nah, sekarang mesti jaga jarak, ngobrol mesti dikurangin, main ke rumah orang juga mesti dikurangin, saudara ya. Nah, ini harus kerjasama. Gereja harus jadi terang, jadi harus jadi berkat di mana kita berada, yaitu dengan taat, saudara ya. Kita tunjukin ya. Jadi saya harap saudara kalau kemana-mana, keluar rumah, pakailah masker ya, kecuali cuma ke depan rumah sini saja ya. Kalau misalnya mau kemana-mana ke tujuannya ya. Nah ini, saudara, minggu depan ibadah itu disertai dengan perjamuan kudus ya. Lalu laporan dana misi itu nanti minggu depan ya, setiap awal bulan. Terima kasih buat sumbangan yang masuk, baik untuk pembangunan, untuk dana misi, untuk dana sosial maupun untuk perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat ya. Kita akan nyanyikan nyanyian dulu ya. Bapak terima kasih.
bersama-sama menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami. Tolong Bapak Presiden kami beserta Tuhan jajarannya, kiranya berikan hikmat kepada beliau untuk memimpin negara ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan yang ada di mana-mana, masuk di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan melihat, mengamat-amati, bukan sekedar melihat, tetapi mata-Mu mengamat-amati setiap anak-anak-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Tolong jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit, kami berdoa kiranya kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah, memulihkan, menyehatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lindungi Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, Tuhan, mereka yang ada Tuhan dalam kegiatan mereka. Tuhan, kiranya sertai mereka, bungkus mereka Tuhan dengan Tuhan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, sidang jemaat, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di sorga, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.